Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Yesus mengasihi setiap kita. Dia memberikan dirinya karena dia mengasihi engkau, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Dimanapun kau berada, kita mau menyembah Tuhan hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk kematian Engkau bagi setiap kami. Engkau Yesus yang datang ke dunia ini dan memberikan darah-Mu yang tercurah, darah yang mahal. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau tebus setiap dosa kami. Engkau tebus setiap pelanggaran kami. Engkau tebus setiap kesalahan kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur untuk kasih Engkau bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk karya Engkau Tuhan di kayu salib. Terima kasih untuk karya-Mu di Kalvari. Kami tahu kami berharga. Kami spesial. Hari ini Yesus hadir bersama-sama dengan kita dimanapun engkau berada. Dan dia mau katakan, dulu sampai hari ini pun dan sampai akan datang, sampai aku menjemput engkau untuk kedua kalinya, aku tetap mengasihi engkau. Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. And Jesus love me. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Roh puji-pujian. Roh Engkau yang menawan setiap hati kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya ada mukjizat Tuhan. Yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, dengan percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Yes. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can
kebebasan yang daripada Tuhan. Kami menang. Percaya Tuhan, kami dibebaskan, kami menang karena kasih-Mu, kasih yang begitu besar, unlimited love. Yes Lord, yes Lord. Kemenangan dan daripada Tuhan. Amin. Kami terima kebebasan dan daripada Tuhan. Amin. Kami terima kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami terima otoritas yang daripada Tuhan. Otoritas yang penuh kuasa. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di ibadah hari ini, ibadah Jumat Agung, ini bukan hanya sekedar rutinitas kami. Kami memperingati hari kematian Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara sama anak-anak muda. Dimanapun engkau berada, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Anak-anak panahnya Tuhan, yang Tuhan mau pakai luar biasa, menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak muda, mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau, memberikan yang terbaik buat Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Mari anak-anak muda, kita mau menaikkan pujian, memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi, especially for Jesus, our Savior, our Redeemer. Give Him the best. Hey! Kau di rumah boleh ikutan menari, bergoyang buat Tuhan. Hey! Aku tak kasih yang sejati ada. Kasih Tuhan dibarui dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, yang penuh harapan bagi setiap kita. Kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak muda rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama ikut bernyanyi ya. Ikutin yuk. Papapara, papara para, papapara, papara.
Sama seperti pujian ini mengatakan, hidup kita sebagai persembahan. Kita memberikan persembahan hari ini. Mungkin engkau dapatkan dari ketika engkau bekerja, atau dapat uang jajan, uang saku dari orang tua. Engkau mungkin menabung, tapi kau rindu memberikan persembahan buat Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Bahkan saya percaya mungkin yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti ibadah online. Mungkin engkau sedang mengalami kekurangan, tapi engkau rindu memberikan yang terbaik. Percayalah saudaraku, kau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkelimpahan, terus-terus, bahkan menikmati kemustahilan Tuhan. Yes, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita, mari kita persembahkan. Saudara-saudaraku bisa mengirimkannya melalui nomor yang sudah tertera. Jangan anggap ini sebagai rutinitas, amin. Tapi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan buat Engkau. Kami anak-anak muda, kami orang-orang pilihan Tuhan. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan ketika Engkau mengajak kami, membawa kami untuk memberi dari kondisi kami saat ini, bawa kami ke dimensi yang baru Tuhan, yang membuat hati kami bergetar ketika kami memberi kepada Tuhan. Karena kami memandang kepada Tuhan. Saat ini ada tangan-tangan yang terangkat. Ku berdoa Tuhan, diberkatilah apa yang sedang kau kerjakan. Diberkatilah usahamu, diberkatilah perekonomian keluargamu. Ada finansial yang Tuhan sanggup kerjakan. Ada terobosan-terobosan. Bahkan dalam masa kesulitan, Tuhan akan ada bersama-sama dengan engkau dan keluargamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kami akan memberikan Tuhan yang terbaik, yang menyenangkan engkau. Diberkatilah persembahan setiap kami, menyenangkan engkau, menjadi sesuatu yang harum Tuhan, persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, kami siap memberi, amin. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib.
renungkan kebesaran Tuhan. Mari renungkan kasih Tuhan. Bahkan kemanapun engkau akan berlari, engkau akan menemuiku, kata Tuhan. Because I love you. Because I love you. Terlalu besar, terlalu mahal Tuhan. Buat kasih-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Kami kagum, kami tersanjung Tuhan. Terlalu besar, terlalu mahal. Terlalu besar, terlalu mahal Tuhan. Yes, Lord of Lord. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan lebih lagi. Kasih yang baru, hati yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Yes. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Menebus hidupku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan bahwa terlalu mahal darah-Mu Tuhan buat menebus setiap dosa kami, menebus hidup kami Tuhan. Terlalu mahal Tuhan. Lebih dari semua cita-cita kami, dari semua harapan kami Tuhan, dari semua apa yang kami miliki. Lebih Tuhan, lebih Tuhan. Oleh karena itu ajari kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan untuk mengerti akan hal ini. Bahwa Engkau sudah pertama berkorban buat setiap kami. Dan kami terlampau percaya bahwa hari depan kami di dalam Tuhan luar biasa. Bahwa masa depan kami di dalam Tuhan dahsyat. Bahwa Kau punya rencana yang indah buat setiap kami anak-anak muda. Bahkan untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami gak takut dengan COVID-19. Kami gak takut dengan pandemi apapun Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau sudah berkorban buat kami. Terlalu mahal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami hari ini boleh merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Engkau Tuhan. Karena kami tahu, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan kalau Engkau bangkit Tuhan, sia-sia semua kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom.
Shalom, puji Tuhan. Silakan duduk di tempatnya masing-masing teman-teman. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun secara online. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita beribadah. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung. Jumat Agung artinya kematian Tuhan Yesus, saudara. Kematian Tuhan Yesus. Tidak akan ada pernah kebangkitan tanpa kematian. Dengar baik, tidak akan ada pernah kebangkitan tanpa kematian. Dan juga tidak akan ada pernah kehidupan tanpa kelahiran. Karena itu kenapa kita merayakan hari Natal, kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Karena 3 momen ini 3 momen yang penting buat semua umat Tuhan, saudara. 3 momen ini merupakan 3 momen yang penting, ya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, dia mengalami proses kehidupannya, bahkan sampai kematian dan kebangkitannya. Dan dia naik ke surga, saudara. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh merayakan, sekalipun kita merayakannya dalam suasana online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Bilang sama kiri kanannya, kuasa Tuhan dahsyat buat setiap kita. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat buat setiap kita. Puji Tuhan. Baik, tema Jumat Agung kita hari ini adalah kasih dan ketaatan, saudara. Kasih dan ketaatan, saudara. Ini tema yang penting, yang Tuhan sampaikan kepada saya secara pribadi untuk Jumat Agung kali ini. Ya, mungkin di tema-tema yang lalu tidak seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tidak seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, tapi hari ini Tuhan bicara secara khusus, secara spesial tentang kasih dan ketaatan. Yang pertama, kita mau belajar dulu, kenapa Yesus harus mati? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Mungkin kau pernah menerima dari temanmu, teman sekolahmu. Kenapa Tuhanmu mati? Kenapa jagoanmu mati? Bagaimana mungkin Tuhan mati bisa menolong engkau? Kenapa Tuhan mati? Ada 2 alasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di tempat ini tentang alasan kenapa Tuhan harus mati, saudara. Kenapa Tuhan harus mati dikatakan, saudara? Yang pertama dikatakan, dia mati karena dosa kita. Dia mati karena dosa. Dan dosa itu mendatangkan kutuk buat setiap manusia. Dia mati karena dosa kita. Dosa saudara dan saya. Dan dosa itu mendatangkan kutuk buat setiap kita. Kak, nggak ada cara lain kah? Selain dia harus mati, masa Tuhan kita mati? Bagaimana? Bukankah Tuhan punya jalan yang lain? Dikatakan. Mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 12 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Kitab Kejadian menyatakan, Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu menjadi jurang antara manusia dan Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang, yang memisahkan kita dengan Tuhan cuma satu, namanya dosa. Dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan, ada jurang yang begitu jauh, saudaraku, di mana Tuhan tidak bisa, bukan tidak bisa, karena kodratnya dia adalah Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang suci, dia tidak bisa datang kepada ketidakkudusan dikatakan. Bukan dia tidak mengasihi saudara dan saya, tapi dosa itu yang memisahkan kita. Dosa dari Adam dan Hawa, dosa dari keturunannya sampai hari ini, juga kepada saudara dan saya. Ini yang kita mesti mengerti. Kenapa Yesus harus mati? Karena ada dosa. Dan dosa itu mendatangkan kutuk maut dikatakan. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Inilah yang menyebabkan kenapa Yesus harus mati. Kenapa dia harus turun ke dalam maut dikatakan. Tapi ada kabar baik, 3 hari kemudian dia bangkit, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, saudara. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati, saudara? Ya, kenapa Yesus harus mati? Next slide. Ya, ternyata kenapa Yesus harus mati dikatakan apa? Karena hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita. Karena hanya Yesus yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Kejadian 3 berbicara bahwa keturunannya akan mengalahkan ular itu dikatakan. Ini satu janji keselamatan yang diberikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hanya Yesus yang bisa, Tuhan yang jadi manusia, saudara. Ya, di dalam Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dikatakan, ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekarang sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Jurang yang begitu luas antara Tuhan dan kita, jurang dosa. Manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Manusia berusaha untuk datang kepada penciptanya, tapi tidak bisa, saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, hanya satu caranya. Yesus, Tuhan yang jadi manusia. Bahkan bukan hanya jadi manusia dikatakan, dia datang membuat jalan buat saudara dan saya untuk bisa datang kepada Bapa. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Inilah yang kita rayakan dalam Jumat Agung dan Paskah ini, saudara. Amin. Kenapa Yesus harus mati? Ini kita bisa jawab kepada teman-teman kita kalau ada yang bertanya demikian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain Tuhan Yesus. Tuhan yang jadi manusia. Bahkan dia datang ketika saudara dan saya masih berdosa. Ketika kita masih najis, kotor dikatakan. Dia mau datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan bukan hanya datang menjadi manusia, dia hina, terhina, direndahkan, dilecehkan. Bahkan bukan hanya direndahkan, dilecehkan, tapi dia juga sampai mati. Dan turun ke dalam maut. Untuk mengalahkan maut, saudara. Tetapi kabar baik, 3 hari lagi kita akan merayakan bersama. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia bangkit. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, teman-teman semua. Bahwa kasih Tuhan sempurna buat setiap kita. Amin. Inilah yang kita rayakan hari ini. Pertanyaannya, Bang, Kak, gampang gak buat Yesus untuk mati? Gampang gak buat Yesus untuk mati di kayu salib? Mudah gak? Ini mungkin jadi pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah anak-anak muda. Kan dia Tuhan, dia pasti gampang, dia pasti bisa melakukan segala sesuatunya. Saudara benar, teman-teman benar, karena kasihnya yang besar. Itu yang membuat dia mau datang ke dunia. Karena kasihnya yang besar, itu yang membuat dia mau turun dari tahta sorga menjadi manusia. Karena kasihnya yang besar. Tetapi untuk dia mati tidak mudah, saudara. Ya, ada dua hal yang Tuhan mau ajar sama kita hari ini, yang membuat dia mau mati, saudaraku. Ya, yang membuat dia mau mati. Next slide. Ya, yang pertama adalah bukti kasih dan ketaatan. Bukti dari kasih dan ketaatan. Kematiannya adalah bukti dari kasih dan ketaatan, saudara. Ada 2 kejadian yang luar biasa sebelum Yesus mati, saudara. Yang pertama namanya momen Getsemani. Yang kedua namanya momen Golgota. Saya akan sedikit cerita kepada saudara di tempat ini. Momen Getsemani itu terjadi setelah Tuhan Yesus makan malam bersama dengan semua murid-muridnya. Dan pada makan malam terakhir itu dia melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dan dia memecahkan roti, dia berkata inilah tubuhnya. Dan dia mau mengangkat anggur dan dia berdoa, inilah darah yang tercurah. Setelah itu dia bilang bahwa setelah ini kalian akan mengalami kegoncangan, dikatakan. Karena kalian akan seperti domba yang kehilangan gembala. Tapi Petrus bilang, no, tidak, saya akan ikut kemana saja. Tapi Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Karena Yesus tahu bahwa ada waktunya, sudah waktunya dia harus mati, saudara. Sudah waktunya, saudara. Ya, tapi karena kasihnya yang begitu besar. Singkat cerita, setelah dia makan malam bersama perjamuan, kemudian dia pergi naik ke atas satu dataran tinggi, ya, namanya di Bukit Zaitun. Dia naik ke satu tempat namanya Taman Getsemani. Di taman itu dia ajak semua murid-muridnya, tapi sampai di satu titik murid-muridnya disuruh tunggu di situ. Dan dia maju lagi sedikit naik ke atas, dikatakan. Dia ajak hanya 3 orang. Yang pertama dia ajak Petrus, yang kedua dia ajak kedua anak Zebedeus, dikatakan, Yohanes dan Yakobus. Setelah dia maju sedikit, kemudian murid-muridnya disuruh tunggu di situ, yang 3 orang tadi. Dan dia maju lagi naik ke atas lagi sedikit, untuk apa? Berdoa. Mungkin saudara tahu momen Getsemani ini momen yang luar biasa. 3 kali Yesus berdoa di sana. Yang pertama dia berdoa seperti apa? Dia naik dan dia bilang begini, saudara. Yang pertama dia masih bergen sama Bapa di sorga. Bapa,
Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tidak ada jawaban. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kemudian dia turun ke bawah. Dia ketemu lagi dengan murid-muridnya. Murid-muridnya sedang tertidur karena kelelahan. Lalu dia kasih bangun. Bangun, ayo dong, berdoa berjaga-jaga. Kemudian dia naik lagi ke atas satu kali lagi. Dan dia bilang, tidak lagi bergen di posisi ini yang kedua saudara. Dia hanya bilang, Tuhan, kalau ini harus terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak ada lagi bergen di situ. Tapi pada saat dia berdoa, dikatakan, dituliskan di dalam Alkitab, peluhnya seperti darah dikatakan. Ada satu kengerian yang luar biasa. Saudara tahu enggak, apa yang paling menakutkan buat manusia? Manusia sangat takut sekali ketika dia tahu kapan dia harus mati. Kalau seorang tahu bahwa besok dia harus mati, mungkin hari ini hidup dia akan berubah. Yang tadinya ramai akan jadi pendiam. Yang tadinya cerewet akan jadi pendiam, saudara. Yang tadinya galak akan jadi penakut, saudara. Betul. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa besok dia harus mati, bahkan matinya di kayu salib. Tapi dia bilang kepada Bapa, kalau ini harus terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Lalu dia turun lagi, dia lihat murid-muridnya tidur. Dia tidak komen lagi, saudara. Dia naik, dia berdoa. Yang ketiga dia hanya bilang, saya siap untuk lakukan itu. Lalu dia turun, dia bangunkan semua murid-muridnya dan dia mulai turun ke bawah, ke kota. Ini momen yang luar biasa, saudara. Apa yang Yesus takutkan? Dia tidak takut untuk dicambuk. Dia tidak takut untuk dihina. Dia tidak takut untuk direndahkan. Dia sangat berani sekali. Karena apa? Karena dia punya kasih yang besar. Kasih menjadi dasar. Kasih itu begitu kuat, saudara. Tetapi apa yang dia takutkan? Hanya satu. Yang dia tidak mau. Terpisah dari Bapaknya. Karena waktu dia turun ke dalam maut, dia harus terpisah dari Bapa. Dia harus terpisah dari Bapaknya. Yang selama ini tidak pernah terpisah oleh dia. Ini yang paling dia takutkan, terpisah dari Bapa. Momen yang kedua, setelah dia turun dia ditangkap. Habis ditangkap dia melalui banyak proses persidangan tanpa hasil. Kenapa tanpa hasil? Karena Pilatus tidak mau menghukum, karena tidak ada kesalahan dia. Tapi diserahkan kepada bangsa Yahudi saat itu. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus harus menggantikan satu orang penjahat yang ada di salib. Supaya dia dihukum di sana. Selama dia naik ke salib, dia dicambuk, mungkin tadi sudah kita lihat klipnya. Semua lukanya luar biasa, cambuknya juga luar biasa, saudara. Tapi itu tidak membuat dia takut dan gentar, saudara. Tidak. Tidak membuat dia takut dan gentar. Dia lakukan semuanya itu. Sampai akhirnya dia naik di atas salib. Di atas salib ada satu statement yang luar biasa yang dia katakan, saudara. Setelah dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Dia menggunakan bahasa Aram. Orang Yahudi banyak gak mengerti ini, karena orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Tapi waktu dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah momen yang paling menakutkan buat dia. Dia harus terpisah dari Bapaknya. Dia harus terpisah dari kasih karunia Tuhan. Dia harus terpisah dari momen itu, saudara. Dan setelah dia lakukan itu, ada satu ayat mengatakan, lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Dengar baik. Ini kalimat penting guys, teman-teman sekalian. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi bukan diambil nyawanya. Dia yang menyerahkan nyawanya. Buat saudara dan saya. Waktu dia tahu momen itu penting. Dia tahu bahwa saatnya dia akan terpisah dari Bapaknya. Lalu dia bilang, dia menyerahkan nyawanya. Dan matilah dia. Dan terjadi gempa bumi yang luar biasa. Bahkan dikatakan tabir bait Allah terbelah dua. Itu momen yang paling mengerikan mungkin saudara pada saat itu. Tiba-tiba awan gelap di mana-mana. Kenapa? Karena Tuhan yang jadi manusia menyerahkan dirinya untuk turun ke dalam maut selama 3 hari. Inilah momen yang kita peringati hari ini. Dia lakukan karena apa? Ketaatannya. Ketaatan. Ketaatan. Teman-teman, kita sering bilang begini, saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Betul. Saudara dan saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Ketaatan tidak menyelamatkan saudara, betul.
Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi ada hal yang penting. Ketaatan membuat saudara masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Ketaatan membuat kita sampai di ujung apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Ketaatan membuat kita melakukan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau kita mengerti hari ini. Dua kata ini. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah ketaatan, saudara. Amin. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah ketaatan. Slide selanjutnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia mau menebus dosamu. Sekalipun kau seorang pengguna narkoba, mungkin kau seorang drug dealers dikatakan, kau seorang pelaku free sex di mana-mana, kau membuat kejahatan di mana-mana. Teman-teman dengar baik, karena kasih Tuhan besar buat engkau, Dia mau menebus dosamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, siapa saja, saudara dan saya yang masih berdosa, percaya, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Hanya semudah itu, saudara. Hanya semudah itu saya mau katakan kepada setiap kita, untuk kita diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Gak peduli seberapa banyak dosa yang pernah kau buat, gak peduli seberapa merah mungkin kau merasa dosamu, seberapa jijiknya engkau dengan dirimu karena dosa dan pelanggaran yang kau lakukan. Tapi hari ini dengar baik, kasih Tuhan besar, terlalu mahal. Dia sudah korbankan semuanya untuk saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau kita ngerti. Tapi bukan hanya kasih, ternyata ada yang kedua, namanya ketaatan. Di dalam Filipi 2 ayat 9, kalau saudara baca Filipi 2 ayat 6, 7, 8, di situ ceritanya jelas sekali bagaimana Tuhan begitu menghargai Yesus Kristus. Ya, nama Yesus begitu berkuasa. Karena apa, saudara? Kita baca sama-sama ayat 9, saya akan bacakan buat saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, taat, taat. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, saudaraku. Ini yang Tuhan mau kita mengerti. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, saudara. Ketaatan. Tuhan sangat menghargai ketaatan. Oleh karena itu, pesan Jumat Agung buat setiap kita anak-anak muda hari ini. Tuhan mau kita melakukan juga hal yang sama, saudara. Tuhan mau kita melakukan ketaatan dan kasih dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami kasih Tuhan yang besar. Tuhan mau kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah mau lagi dibohongi oleh si iblis. Engkau gak punya hari depan, engkau gak punya masa depan, engkau susah, engkau penuh dengan dosa, engkau hidup di bawah kutuk. No, tidak lagi. Jangan pernah mau dibohongi oleh si iblis. Kenapa? Karena kasih Tuhan sangat besar buat saudara. Dan Dia sudah berikan buat setiap kita, saudara. Amin. Dan kesetiaan Tuhan itu nyata buat saudara dan saya. Ketaatannya sudah membuktikan bahwa Dia sampai mau mati turun ke dalam maut dikatakan. Itu sudah Dia buktikan kesetiaannya. Sehingga mulai hari ini, saudara dengar baik, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni Tuhan, saudara. Amin. Tuhan sangat mengasihi saudara. Ayo, anak-anak muda bangkit, bangkit, bangkit. Jangan mau diikat oleh si jahat. Jangan mau diikat oleh pekerjaan si iblis. Jangan mau. Jangan mau terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi mulai hari ini bangkit. Datang pada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Alami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Alami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupmu, saudara. Dan setelah itu, hidup juga di dalam kasih. Hidup juga di dalam kasih. Karena kasih adalah nilai yang harus kita miliki. Tetapi tidak cukup hanya sampai hidup di dalam kasih, saudara. Tuhan juga mau kita hidup di dalam ketaatan. Amin. Next slide, Kak. Tuhan juga mau kita hidup di dalam ketaatan. Kasih dan ketaatan adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap anak-anak muda. Dikatakan, kenapa, saudaraku? Ada satu firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang Tuhan mau. Kita punya value kasih, tapi kita juga punya value ketaatan. Kasih dan ketaatan adalah bukti kematian Tuhan Yesus. Karena begitu besar dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Ini yang Tuhan mau kita renungkan sepanjang hari ini, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau kita renungkan di Jumat Agung tahun ini. Mulai hari ini, nikmati semua kasih Tuhan. Jangan pernah sia-siakan itu. Terlalu mahal dikatakan. Darah Yesus yang sudah tercurah buat setiap saudara dan saya. Terlalu mahal, saudara. Tuhan mau setiap kita mengalaminya. Dan terlalu mahal juga ketaatan yang sudah Dia lakukan buat setiap kita. Mari anak-anak muda mulai hari ini, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah mengasihi banyak orang. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi yang kedua, kita juga mau taat akan firman Tuhan. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita tidak mau melakukan dosa bukan karena takut kehilangan keselamatan kita. Tidak, saudara. Tapi karena kita tahu bahwa saya mau taat. Saya mau masuk dalam janji-janji Tuhan. Saya mau mengenapi semua janji Tuhan dalam hidup saya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Menjaga kekudusan, mencintai firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Itu luar biasa, saudara. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Yesus karena Dia taat. Karena Dia taat. Tuhan sangat menghargai. Bahkan dikatakan tidak ada nama di dunia ini. Tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus. Karena ketaatannya yang Dia sudah lakukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau datang pada Tuhan. Biarkan musik menyanyikan lagu ini. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Jumat Agung tahun ini. Kalau kami harus beribadah secara online karena pandemi COVID-19 Tuhan, yang menyerang begitu banyak negara, bahkan juga negara kami dan kota kami. Yes, Lord. Tapi kami tidak mau berhenti karena ini Tuhan. Kami mau tetap ingat kematian Engkau. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Yes, amen. Kematian adalah momen yang penting Tuhan. Untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terlalu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan selesai disampaikan, kami tahu Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Bahkan orang-orang yang sedang menonton siaran ini. Hampiri setiap mereka. Lawat setiap mereka Tuhan. Jamah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, sedang takut, sedang bingung, hari ini hampiri mereka. Peluk setiap mereka Tuhan. Jamah setiap mereka. Mari Roh Kudus yang baik, yang lembut, hampiri setiap rekan-rekanku dimanapun mereka berada hari ini. Jamah setiap mereka. Lawat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kikarala pasika baba baba. Kikarala pasika la bala 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 bala. Kini ku hidup menyenangkan. Mari semua boleh bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Kita katakan terlalu besar. Kita boleh pandang salib Kristus. Kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau boleh nyanyikan lagu ini sebagai doa engkau di hadapan Tuhan. Lalu bahar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Yang pertama saya mau berdoa, kalau ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Kalau ada di antara engkau yang selama ini mungkin kau Kristen, mungkin kau pergi ke gereja, mungkin kau sekolah minggu,
tapi secara pribadi engkau belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, memimpin hidupmu, menjadi Tuhan dan Raja buat hidupmu. Kalau ada saja, dimanapun kau berada, dengar baik. Hari ini letakkan tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan dan kau bilang, ya, saya mau mengalami kasih Tuhan, saya mau mengenal siapa Tuhan saya. Mulai hari ini letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Kau boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini saya dengar firman-Mu, Engkau Tuhan yang baik buat saya. Tuhan yang mau mati buat setiap dosa dan pelanggaran saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya membuka diri saya. Saya membuka hati saya. Mengundang Kau masuk ke dalam hati saya Tuhan. Menjadi Tuhan dan Raja buat hidup saya. Mulai hari ini Tuhan, pimpin hidup saya sampai selama-lamanya. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami tahu Engkau akan menjamah setiap mereka, melawat setiap mereka Tuhan, membuat setiap mereka mengalami kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Yang kedua, saya mau berdoa, kalau ada di antara saudara yang hari ini putus pengharapan, mungkin kau yang sedang terjangkit COVID-19, kau tidak punya pengharapan, mungkin kau bilang kau akan mati dengan segera, dan hari ini kau sedang bingung dengan kehidupanmu. Mungkin yang kedua, kalau di antara engkau yang baru saja dipecat dari pekerjaan karena kondisi ekonomi yang begini luar biasa, dan hari ini kau sedang bingung, kau gak punya pekerjaan, sementara kau butuh banyak uang. Yang ketiga, kalau ada para pengusaha juga, mungkin kau sedang bingung dengan usahamu karena kondisi ini membuat kau tidak bisa berdagang, tidak bisa berjualan, tidak bisa berbisnis, dan kau sedang bingung, bahkan kau sedang tidak punya harapan. Hari ini kami mau berdoa buat saudara, gereja Tuhan mau berdoa buat saudara. Kalau ada, kau boleh letakkan tanganmu di dada. Karena terlalu mahal darah Yesus, terlalu mahal kematiannya untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Mari letakkan tanganmu di dada, kami mau berdoa buat engkau. Bapak, kami berdoa buat tangan-tangan di dada pada siang hari ini Tuhan. Kami menumpangkan tangan kami Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Lawat dan hampiri setiap mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hari ini berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghardik setiap sakit penyakit, pergi dan tinggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang tidak punya pengharapan, yang mereka takut, mereka gentar, kami katakan, kami mengangkat setiap ketakutan yang bukan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang bingung, yang sedang seakan-akan ditutupi ke pikiran mereka Tuhan, saat ini kami katakan terbuka di dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat mereka. Mereka mengalami mukjizat Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa. Mari Roh Kudus yang lembut, yang baik, jamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita sembah Dia. Terlalu besar, terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau melakukan perjamuan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau melakukan ketaatan, mengambil perjamuan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kita. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Baik Bapak Ibu yang di rumah, silakan teman-teman yang di rumah, silakan siapkan perjamuan saudara. Kita mau sama-sama ngambil perjamuan sambil WL Singer akan menyanyikan sebuah lagu. Silakan.
menyucikan dan menebus hidupku. Sambil mempersiapkan perjamuan, kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Teman-teman semua, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita ulangi dari awal lagu ini sama-sama. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Rasakan kasih Tuhan menjamah engkau. Setiap orang yang mengambil perjamuan, dia sedang melakukan ketaatan. Dia sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidupnya. Dia sedang menyaksikan kepada langit dan bumi bahwa Tuhan yang disembah mati di kayu salib, turun dalam maut, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa darahnya tercurah menebus setiap dosa kita. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur penghormatanmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa. Yes, ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri semua, kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti kita. Ini adalah tubuh Kristus yang terpecah, tercabik-cabik saudaraku. Ini tubuh Kristus yang dicambuk untuk dosa saudara dan saya. Mari kita angkat roti kita. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, dikatakan. Ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil bersama-sama, kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan anggur kita di tangan kita. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata, Dia mengangkat cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang saudaraku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah, menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur karena kasih-Mu. Kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Korbananmu maha mulia. Yesus, karena kasih-Mu yang selamatkanku. Haleluya.
terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kami. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan mendapatkan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan mendapat pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang mau ujian sekolahnya lulus dengan nilai terbaik Tuhan. Mendapatkan sekolah yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama memberkati kota kita, bangsa kita, bahkan dunia ini saudaraku. Kita mau bersepakat bersama-sama. Firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Karena kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada gerejanya. Mari kita bersama-sama mengusir, mematahkan, menghancurkan setiap virus COVID-19 yang hari ini menekan begitu banyak orang. Bukan hanya terinfeksi, tapi ada banyak orang yang mati sia-sia. Bahkan matinya bukan karena virusnya, tapi karena ketakutan yang begitu luar biasa. Saat ini kita menumpangkan tangan kita angkat tangan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa Tuhan, gerejamu berdoa Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghardik setiap COVID-19, mematahkan kuasanya, menghancurkan setiap penyebarannya. Kami katakan stop setiap penyebaran di dalam nama Tuhan Yesus. Stop setiap penyebaran dalam nama Tuhan Yesus. Stop di dalam nama Yesus. Stop di Jakarta, stop di Indonesia, bahkan stop di bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami berdoa kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau ada begitu banyak orang-orang yang hari ini ketakutan, tidak punya pengharapan, mereka boleh datang pada Tuhan. Mereka boleh mencari Tuhan, mereka boleh mendapatkan Tuhan, dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, berkati para pemimpin pemerintahan kami Tuhan. Semua gubernur, semua bupati, berkati di dalam nama Yesus. Hati mereka ada di tangan Tuhan. Kami bersyafaat bersama-sama Tuhan, Kau sanggup mengarahkan kemanapun Kau mau Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama menyelesaikan masalah ini Tuhan. Kami berdoa juga kota kami Jakarta di dalam nama Yesus. Jakarta kondusif Tuhan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan yang menjaga kota ini. Berkati semua gereja-gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja menjadi jawaban buat setiap masalah. Berkati GKK di Jakarta. Berkati semua gembala-gembala wilayah kami. Penatua senior kami, Dad Edu, Mam Eli. Berkati semua keluarganya. Berkati para penatua Tuhan, semuanya dalam nama Yesus. Berkati para pekerja, para diaken di semua wilayah Tuhan. Ada hati yang terus terpaut kepada Tuhan, mencari Tuhan. Pemimpin-pemimpin pelayanan youth di GKK di Jakarta terus datang pada Tuhan, dengar suara Tuhan, dan menyampaikan hati Tuhan kepada setiap umat yang dilayaninya. Pemimpin-pemimpin persekutuan sekolah diberkati, hatinya peka Tuhan, mendengar setiap keluhan orang-orang yang dilayani di sekolah-sekolah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau selesai, kami juga menerima berkat Tuhan. Mari teman-teman angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan akan berhasil. Penjagaan Tuhan sempurna selama engkau sekolah di rumah, selama engkau bekerja di rumah. Penjagaan Tuhan sempurna, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD Jakarta
atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.